harusnya Esmeraldanya. Dan kita akan melihat Gyogoi dengan efektivitas fisikal mid lanernya. Dia mengamankan Hayabusa ternyata. Dan Cini juga dengan pose-nya yang super lucu ya guys. Buset. Wih, gitu. Oke. Sekarang gue udah mulai ngerti kenapa dia menggunakan Beatrix tadi di game atau di match yang pertama. Kenapa? Pistol kanan kiri. Oke siap. Nebulanya. Nggak expect lu. Boleh, gak expect gua tuh. Oke, off guard ya. Yes, langsung saja kali ini kita akan menuju ke game yang pertama, match yang kelima untuk Beletron Era versus RRQ Mika kali ini. Pertandingan hidup dan mati, apalagi bagi Beletron Era yang masih belum mendapatkan kekalahan sama sekali. Ash bakal langsung diganggu sama Vivian. Dan lihat bagaimana Ash sudah setengah darah kali ini. Benar-benar diganggu tanpa adanya henti. Setelah saling sudah digunakan dan bahkan kali ini Vivian kayaknya lebih memilih untuk mundur karena tiba-tiba udah hilang juga dari bagian top lane. Dan kali ini Gyogoi hadir hanya untuk mengengage bagian Little Wanderer. Iya, dan mereka juga udah dapetin Little Wanderer. So saat berjalan udah ada, Po udah bisa cabut untuk menyelesaikan tugasnya ketika menahan Sylvana dan juga Granger dari Vival. Ya, Shell juga masih mencoba untuk mengamankan level 3 secepat mungkin. Bahkan dia ingin menangin levelnya terhadap Queenie. Apalagi Queenie juga mendapatkan satu revive. Otomatis nanti akan sangat mengganggu dia di depan. Dan bahkan Shell-nya mencoba untuk meng-engage sedikit bagian orange buff. Tapi kayaknya nggak bakal ada pertikaian yang lebih lanjut karena Shell hanya dikejar-kejar saja. Dia masih punya Shunpo, masih bisa menghindari beberapa gerakan-gerakan agresif lah. Oke. Falanir juga tadi sampai ngebuang Twister juga ya. Padahal dia di belakang itu udah ada Vival, tapi Lele Pink kan mungkin sudah dapat informasi juga, makanya dia prefer untuk mundur melihat Falanir yang setengah darah nggak bernafsu. Ini cuma setup banget sih buat ke arah Turtle. Lihat 4 hero bakal langsung mengepung bagian Turtle dari Beletron Era. Dan mereka sadar bahwa kali ini RRQ Mika mereka sangat amat membutuhkan gempuran. Lele Pink kan salah satunya karena dia masih level 3. Mungkin bakal digangguin sama Falanir. Falanir udah punya Viraga Armornya lagi. Mungkin akan adalah satu Wallace Insanity. Tapi kali ini Paul loncat ke arah Vival, dapetin double stun begitu saja. Bahkan ada Echo Final Blow dan Vival yang terjebak di depan sana. First Blood diamankan sama Lele Pink dengan execute-nya. Looking FOMO dapetin 2, bahkan dengan Summon Force juga dapetin 2 poin kill. RRQ Mika take over Turtle kali ini. Oke, karena tadi itu cantik banget ya, 2 kill yang bagus banget akhirnya membawa mereka ke arah Turtle yang gratis ke arah seorang S. So, di arah bottom lane, Esmeralda sedang berduel dengan seorang Shell. Kelar tuh. Susah. Tebel-tebel juga ya. Tapi lama-kelamaan Shell-nya yang bakal kemakan. Iya. Karena dia punya Shunpo punya absorb damage dan Queenie bisa makan absorb damage tersebut. Makanya Shell harus cepat mungkin mengamankan cutting minionnya karena dia cepat banget untuk nge-clear wave di arah bottom lane. Betul, ini shieldnya ini yang harus hati-hati sih sebenarnya. Dan di arah mid lane, oke, Vivian dan juga Cini udah ada trap juga dari seorang Vival. Dia mantau dulu aja ngelihat, apalagi dia menggunakan Granger kan. Dia tinggal bersanata aja dari jauh untuk nge-follow up, itu udah cukup. So final blow defensif kayaknya bakal untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan Lele Pink kan recall terlebih dahulu. Dia cuma muterin jalan doang, cuma untuk membuying time karena orange-nya lagi dihajar. Paul langsung tarik range keluar begitu saja. Paul benar-benar mengganggu dan bahkan kali ini dengan retribution-nya S mengamankan satu orange buff ditambah dengan Vivian yang bakal jadi korban selanjutnya. Quad Shadow, Shuriken, tapi Gyogoi ternyata gak punya jalan untuk pulang digocek, namun ternyata tidak berlangsung lama. Cini langsung melakukan eksekusi dengan sangat manis di bagian tengah. Tapi gocekan Gyogoi mengerikan banget untuk hitungan tank yang baru berpindah change role dalam waktu kurang dari 2 minggu. Ini impresif. Iya, karena balik lagi. Itu tadi kalau seandainya dia nggak misklik ke arah belakang ya, Quad Shadow yang di belakangnya belum digunakan, dia masih bisa mundur ke arah belakang tadi. Betul, cuman balik lagi karena yang dilawan adalah ini, apalagi masih ada Void Blast tadi yang berhasil untuk menghabisi dia. Dan gara-gara Void Crystal tadi sih, jadi shuriken kedua nggak bisa keluar. Betul. Nggak nyampe shurikennya. Kurang panjang ya guys, tapi untuk Ash sendiri dia sudah mengamankan Calamity Reaper. Shell juga sama, kali ini mengamankan satu Heptasis dan bahkan ada Pink karena Final Blow hanya untuk melawan clearing dengan cepat. Random Slash, defensif ke arah belakang, Bloodlust sudah diamankan, tapi kali ini Poe akhirnya ditumbangkan di sisi lain. Cini dengan Real World Manipulation dapetin 1 poin killnya. Oke. Assist and Vivian dapetin poin kill.
Yes, dan melihat lagi di arah purple itu masih ada ke arah ash, tapi Cell-nya lagi mantau di orange. Ya dia nungguin siapapun yang lewat dari bagian bawah sih untuk The Way of Dragon. Nah, mungkin ini akan menjadi ke arah Poe, tapi kali ini untuk Turtle setupnya memang sudah diamankan sama Bellatrix Era semenjak Poe-nya ditumbangkan. Betul, dan tadi juga dari seorang Chow sendiri dari Cell itu udah ada info. Oke, Poe-nya udah jalan, kalian cepetan. Ketika sudah selesai juga akhirnya Red team hero has been slain. Hilang gitu saja, tapi dengan War X1 dan kali ini Cell-nya juga bakal ngedorong bagian bottom lane. Lihat bagaimana pertukaran poin dari turretnya bakal diamankan, tapi ternyata enggak. Queenie nggak mau kehilangan turret bottom lane-nya, dia masih mau berfarming Ria di arah bottom lane dengan turret sebagai salah satu patokannya. Kali ini bahkan pertukarannya tidak adil. Satu turret di arah top lane diamankan dari teman-teman RRQ Mika, dan bahkan setup turtle-nya lebih nyaman lagi karena Poe bisa dengan mudah melakukan proning di area bush dalam jungle Bellatrix Era. Yes, satu yang di arah top lane-nya juga masih memantau aja dulu, melihat perkembangan dari Valanir yang sedang keliling. Dia mau lihat apakah mereka nanti bakalan ke sana, tapi Vivian bakal dikejar, begitu saja Tyrant Revenge digunakan, tapi hanya untuk mendinai pergerakan daripada seorang Chini. Defensif mutunya untuk Imperial Justice, tapi Queenie dalam ancaman, langsung terkena satu buat Kunedu. Slow effect, Way of Dragon keluar dari area, satu buah Real Manipulation, double kill diamankan sama Shell, tapi ternyata flick out Chini defensif ke arah belakang menghindari Alecto final blow dari Lele Pinkan. 2 hilang dari RRQ Mika, 4 sama poin killnya. Oke, 4 sama tapi net worth. Oh, ternyata Satu posisinya langsung mundur terlebih dahulu, dan kali ini eye for an eye bakal digunakan untuk mundur ke arah belakang. Tapi hati-hati, di sana ada Vival. 1, 2, 3. Coba untuk membersihkan wave minion tapi nggak nyampe. Cell masih ada pergerakan slow effect, namun kali ini bakal ada pause. Oke, dan tadi sedikit penjelasan ya teman-teman. Malu-maluin, ayo. Let's go. Big Get Troopers, RRQ Kingdom, kalian pasti bisa menyentuh ke angka 20k. Ayo teman-teman, jangan lupa langsung aja dipencet ya tombol subscribe dan juga like-nya nih. Plus ajakin lagi teman-teman kalian, karena ini baru game pertama. Yes. Mereka masih belum mendapatkan poin apapun, baik dari Best of Bellatrix two series Era ya. maupun RRQ Mika. Yes, kali ini pelan-pelan Lele Pinkan mencoba untuk melakukan invasi, dan Way of Dragon sakit banget. Ini masih ada Purify, apakah dia masih bisa bertahan? Queendunya belum ada, flick out ke arah belakang. Shell dalam ancaman karena tadi ada absorb damage yang cukup tinggi yang bisa diamankan secepat mungkin oleh seorang Queenie. Selain ada Revenge digunakan, Poe langsung saja dihajar. Imperial Justice digunakan, Poe-nya bouncing ball. Di belakang ada Chini mencoba untuk menahan semua Real Manipulation damage yang bakal keluar dari Lele Pinkan, dan bakal langsung dihajar begitu saja. Lele Pinkan dapat disadar dengan execution yang sangat manis, tapi dia masih bisa survive. Vivian bakal dikejar, Tyrant Revenge lagi, dan bakalan down. Killing spree Ash dapetin 1 poin tambahan. 7-4, 3 down dari Bellatrix Era. Wow, B, kalau kamu sadar, switch lane yang dilakukan dari Queenie dan juga Gyogoi itu benar-benar bagus banget. Kalau kita lihat dari replay by Monoform, lihat kan Gyogoi-nya di bawah, dia udah nanti berhasil nge-take down ke arah seorang Chow, tapi berkat susulan yang diberikan oleh seorang Queenie, Lele Pinkan juga masih bisa menahan di depan. Dan lihat ini dia, Queenie-nya ikut ngebantu, ikut ngebadanin. S-nya pun free banget, gak ada HP yang ketarik dari dia. Dan itu dia tadi satu momen di mana sebenarnya Shell-nya keambil sama Gyogoi, solo kill yang cukup manis. Tambah dengan execute-nya juga udah digunakan, dan Chini yang terkena Alecto final blow on point banget. Shell bener-bener di poking damage banget. Ini dia Hayabusa mid lane. Queenie sudah mulai melakukan rotasi, dia mencoba untuk mengcover Poe-nya, karena kalau Poe-nya sendirian di area bush pasti bakal lebih gampang dimakan sama Vivian dan juga Chini, karena mereka poking damage-nya benar-benar sangat tinggi banget. Dan bahkan Poe Tyrant Rage keluar begitu saja di tanah form damage di belakang. Langsung Imperial Justice, Death Sonata dibalikan begitu saja, di luar manipulation bakal dibuka. Vivian bakal di-cover secepat mungkin, S-nya dikejar, slow effect-nya bakal keluar. Ada Chell di arah belakang, langsung mencoba untuk mundur dari S-nya, tapi nggak bisa terlalu lama di shutdown. Shadow kill terbagi menjadi ke arah belakang, terbagi menjadi 2, dan bahkan Gyogoi-nya langsung ditumbangkan. Rhapsody indah yang bermuara di arah depan jungle. Valanir dapetin 1 dengan Last Insanity. 4 down dari RRQ Mika, dan tersisa Lele Pinkan. Oke, Poe sudah hidup, tapi dia harus menyentuh inner turret. Masih bisa kah untuk di defense, apalagi nggak ada Alex. Makanya blow sepertinya bakalan cukup susah. Dan Chow pun zoningnya bagus banget sampai ke depan-depan loh. Gila, dapetin 2 turret, dan bahkan tadi undergold yang diamankan sama Bellatrix Era kali ini jadi ahead. Mereka unggul 1000 dari RRQ Mika. Dan lihat bagaimana optimization dari Vival, dia mengamankan Hunter Strike terlebih dahulu.
Dia ingin mobilitas, dia ingin escape mechanism, dia ingin cooldown reduction ditambah dengan brute force, dan dia akan menuju ke endless battle. Makanya dia ingin lebih pede lagi tentunya untuk menghadapi Ash. Dengan hadirnya Ash juga Shadow Twin Blade, namun kali ini dia baru menuju ke arah Feather of Heaven. Vivian kali ini dia bakal menuju ke arah either itu Oracle atau Athena Shield. Aku bisa bilang sebenarnya Radiant Armor mungkin bakal bisa lebih berimpact. Tapi dengan item yang sudah jadi seperti ini, dua item tersebut yang mungkin bakal memiliki possibility yang cukup untuk membuat Vivian makin durable lagi dalam sebuah team fight. Yes, karena dari teman-teman LR Kimika sendiri, magic yang dihasilkan itu adalah magic damage per second ya, bukan magic yang bentuknya burst. Dan ini Bukan dilema kayak juga gitu. loh, Vi. Ini Kenapa tuh? dilema untuk Ash karena ketika dia menggunakan Zaman Force, dia bingung siapa yang harus dia incar, Vival Yes. atau Chini. Karena Vival sama Chini ini mereka punya dua-duanya ya, terutama untuk Eve dan juga untuk Granger. Dua-duanya punya serangan LDR, jadi agak sedikit bisa menjaga jarak. Dan Valanir Immortalnya pecah, Queen ini datang coba untuk Rhapsody di cover S. Hati-hati, Death Sonata connect 2, 3. Sekarat Zaman Force sudah digunakan, Vivian bakal mengincar ke arah depan sana. Lihat konsilnya sudah digunakan, masih ada flicker 2 detik, ternyata flickernya nggak kelihatan. Kalau ada flicker mungkin bakal langsung di all in, tapi terlalu jauh juga posisi dari Benar. teman-teman Beletron Era. Shell kayaknya bakal langsung mengincar ke arah Gyogoi, tapi langsung dibalikan begitu saja. The Way of Dragon digocek begitu saja. Langsung ada Shadow Kill terbagi ke arah minion, dan sepertinya ada Lele Pinkan yang menghadap di depan sana. Shunpo akan digunakan, langsung dihajar dengan execution, tapi ternyata masih bisa diincar. Alekto final blow, Shunpo yang kedua, Jutkunedu dan masih survive. Vival bakal mengincar ke arah Lele Pinkan, dan Shellnya masih survive. Gyogoi datang, gak punya Shadow Kill lagi, cuek coba untuk dihajar terlebih dahulu, tapi ada Chini, Death Sonata, connect 2, dan ternyata langsung dipasang reward manipulation. Rhapsody hilang, Gyogoinya di depan terbait oleh seorang Shell dengan menggunakan Chow-nya yang akan masuk FVP sesaat lagi. Swipe langsung ditetes balik, dan itu udah cukup untuk dapetin slow ke arah seorang Gyogoi dan berhasil menumbangkan dia. Benar-benar mental dari Beletron Era terlepas dari Keandalan mereka. Yes, keandalan mereka nggak tuh. Kerugian yang sempat mereka alami di late game, tapi mereka bisa balikin perlahan dan bahkan udah mulai mengungguli 1000 poin memasuki menit ke-12. Dia semakin mencekam karena Lord sudah at hand. Yes, dan Winter sudah memiliki konsil, sudah digunakan. Pow bouncing ball ke arah depan sana. S-nya bakal langsung menggunakan Zaman Force, ini bakal dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Reward manipulation, langsung ada Last Insanity juga. Karena Recha kena 2, tapi Vivian bakal down begitu saja. Begitu juga dengan Pow. Pertukaran point kill, S bakal hilang karena ada Zaman Force lagi, dan bahkan Queen sudah menggunakan 1 buff volley Starmoon. Double kill dari Chini, 3 down, tapi Lele Pinkan, hello, aku melakukan split push dengan mudah, tapi kali ini Lele Pinkan harus dihadang sama Shell dan gak bisa kemana-mana lagi. Langsung ada Valanir yang hilang begitu saja. Gyogoi, dia masih punya Shadow Kill, terbagi menjadi 2, langsung mengincar ke arah seorang Chini dan Vival, tapi kali ini Lele Pinkan datang. Mana Alekto final blow-nya, dia masih cooldown. Alekto final blow-nya, The Way of Dragon bakal digunakan. Vival datang, langsung Rhapsody mencoba untuk mengusir semua pasukan LR Kimika. Tentunya dengan kehadiran Lele Pinkan dan juga Gyogoi, mereka membatalkan Lord yang dilakukan sama Beletron Era. Betul, ini dia combo kakak adik. Replay by Monoform juga, kita akan melihat bagaimana percobaan ganking yang dimulai dari seorang Vivian ketika dia udah berhasil ngedapetin 1 juga, udah berhasil dikurung, tapi S-nya masih cukup melenggang bebas. Dengan adanya Zaman Force, Vivalnya pun datang untuk ke backup, dan juga Rhapsody semua ditelan sama Queenie. Bagusnya Gyogoi juga langsung mundur, so dia udah nggak mau terlalu setia kawan karena teman-temannya udah pada mati semua ya. Setia Lebih baik kawan, mundur. gak salah sih. Setia kawan ya. Yes, waduh, ini benar-benar mengerikan sekali ya. Dan dari Lele Pinkan sendiri dengan split push yang dia hadirkan cukup mendistract teman-teman dari Beletron Era ketika mereka mau mendapatkan Lord. Sehingga Botnya bisa dibilang bahkan swingnya sama loh perlahan-lahan. Dan kali ini Paul, Tyrant Revenge connect, dan bahkan Tyrant Rage ke arah seorang Vivian. Vivian bakal menuju ke arah samping. Imperial Justice digunakan flick out ke defensif. Kali ini masih ada S, Last Insanity di defensif. S-nya masih mencoba untuk mengincar ke arah Vivian, tapi Vivian masih bisa survive. Namun ada SL datang 4 lawan 5 posisinya, ada 1 yang terculik, dan itu adalah Vivian. Gak ada trade kill, dan Beletron Era langsung dibalikan keadaannya kali ini. Langsung diamankan Lordnya, sepertinya RR Kimika memanfaatkan momentum tersebut. betul, apalagi tadi big wave yang datang dari arah bottom lane menjadi PR yang harus diselesaikan oleh teman-teman dari Beletron Era. That's why Lord mereka untuk RR Kimika free banget.
Gak ada yang bisa kontes. Wah itu sih barusan sih bener-bener engage yang luar biasa. Sebenarnya Vivian udah mencoba banget untuk mundur ke arah belakang. Dia Impera Yes. Justice ke kiri bukan ke kanan karena Electro Final Blow-nya bener-bener motong jalan Betul. dari seorang Vivian. Tapi Apa ketika dia daya? ke arah kiri tiba-tiba ada Lelenya. lagi Lele datang. Iya kan. Terus tiba-tiba Gyogonya datang. Ekspektasi kita S-nya lelenya datang. pulang, ternyata dia majuin lagi bertemu dengan Vivian yang sekarat. Sereng. Wah, Ya dan udah. bottom lane-nya ini benar-benar dimanfaatkan banget sama Lele Pink kan, karena dari tadi dia melakukan speed push. Ada Gyogoi juga, Taran Revenge malah digunakan. Enggak, masih ditahan sama Pou. Nunggu setup momentum lagi. Pou, dan Pou. Dia dari tadi dengan Kupranya benar-benar melakukan setup dengan sangat luar biasa, dengan sangat sabar. Yes. Disiplin bahkan bisa dibilang. Dan ini nggak tahu kenapa ya, kayaknya feelingku Queenie yang bakal jadi bait-nya nanti. Yes, karena dia bakalan maju juga menggunakan Falling Star Moon nanti. Tapi masih lihat dulu karena Inner Turret sudah berhasil dirontokkan. Wow. Inhibitor sepertinya sulit. Oh, Way of Dragon bakal digunakan ke arah belakang. Masih ada Immortal Knife for Knife bakal digunakan. Ada Final Blow defensif ke arah belakang lagi lelepinkan. Hanya membait biar Gyogoi dapetin top inhibitor turret dan bahkan mid lane inhibitor turret bakal didapatkan begitu saja di bawah manipulation. Langsung saja didangkal ke kedua begitu saja Imperial Justice. Langsung ada satu buah pergerakan juga. Maunya down. S-nya mencoba untuk keluar dari area zaman force, tapi S harus lebih berhati-hati karena dia dalam keadaan cukup berbahaya. Winter Transit bakal digunakan dan off display diamankan sama Vival, tapi ternyata Gyogoi datang. Quad Shadow Connect, masih ada Rondo mundur ke belakang, and that's a strong defense dari Beletron Era karena mereka mendapatkan Pou tanpa ada pertukaran point kill. Dan inilah dia replay by Monoform Virgin. Yes, itu dia tadi kayak KB. Bener-bener sweet banget dari push yang dilakukan sama teman-teman dari Kimika. Inhibitornya semua rontok, Lordnya sudah berhasil melakukan tugasnya. Dan lihat papan catur yang dibuat sama Ocini pun akhirnya juga masih bisa memberikan defense yang bagus sekali. Bahkan Ash terpaksa ngeluarin Winter Transition-nya di sana, Bu. Sorry, Winter. Ya benar, Winter. Benar-benar. Winter Transition-nya itu dipakai buat defensif dan ini berarti adalah info Timingnya yang pas banget loh dia. Betul. Dan Dia kali ini menghindari Shell. lethal damage sih. Sakit banget slashing damage dari Gyogoi-nya. Dia udah punya last battle. Be careful untuk Shell. Bakal dikejar kali ini War X-nya. Langsung bersek evac-nya. Connect ternyata. Way of Dragon ke arah belakang. Gak ada follow up damage, tapi harus hati-hati dari Shell-nya. Ingat, dia nggak punya Shunpo yang kedua kalinya. Tapi kali ini Pou bakal langsung mendinaikah rotasinya. Nggak mau dipaksa ternyata. Dan kali ini sudah ada 48.000 viewers. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe teman-teman, karena WSL masih akan berlanjut terus sampai dengan besok. Yes. Dan minggu depan. Dan minggu depannya Minggu depannya lagi. teman-teman ya. Iya. Jadi jangan lupa langsung aja di like dan juga di subscribe karena kita udah sampai 48.000 view dan likes-nya sendiri udah di berapa nih, Be? Udah di 16.000, woi. Woi, Malu-maluin aja 20.000 masa nggak bisa. Teman-teman ayo dari Biget Troopers dan juga Anarchy Kingdom langsung spam like-nya sekarang juga untuk menyentuh angka 20.000 like. Oke. Sebelum warnya dimulai ya teman-teman, Iya. langsung aja di likes dulu. Benar. Cepat. Ya udah deh, biar kita trigger warnya. Seandainya Ya, kau tahu, Bla masih jauh, ku masih jauh. tak ingin kau pergi. Hari-hari cari keributan. Ya ampun. Oh iya, Ayo. bahaya guys. Oh ya, emang copyright saya emang suaranya mirip banget sih sama Kevin Aprilio. Sorry ya. Siap. Sorry banget nih. Asyap. Bener, sorry bikin kecewa gitu ya. Kagak apa-apa Bapak ya. Oke, tapi kalau ngeliat di arah atas Chelnya udah memantau, melihat Gyogoi, di depan juga udah ada Cini, tapi nggak jadi di trap lagi. 9 detik menuju ke arah Lord yang kedua kali ini. RRQ Mika, apakah mereka sudah melakukan setup dengan sangat manis? Shell bahkan mengamankan top lane-nya terlebih dahulu karena Super Minion akan mendorong dari semua lini. Bahkan di sana ada Cini. Dia bisa pakai Wolf Manipulation-nya. Namun Vival dengan satu buah pergerakan dia mengamankan Malefic Roar. Ini akan jadi ancaman juga. Cini bakal bergerak ke arah mana, tapi Gyogoi udah mulai ketahuan. The Way of Dragon bakal langsung digunakan ke arah samping. Ternyata belum ada Wolf Manipulation. Ditungguin Void Crystal, udah gak punya apa-apa lagi. Dan tapi ternyata backupnya ada Lele Pinkan. Hello, 2v2 situation dibalikan begitu saja. Lele Pinkan menyelamatkan nyawa dari Gyogoi dengan double execution kali ini. Ternyata Beletron Hera termakan gameplaynya sendiri. Aduh, meta kakak adik kacamata memang sulit untuk dikalahkan ya teman-teman. Dan juga S-nya bersama dengan Pou ini udah free banget di arah Lordnya. Gak ada lagi yang berani untuk kontes karena Cini-nya udah ke take down juga. Gak bisa, mereka harus defense. Dan bahkan kalau mereka memaksa untuk mendapatkan Lord yang kedua dengan cara terobos, Beletron Era harus trade kill.
Tapi permasalahannya mereka ada dalam posisi 4 melawan 5 dan itu nggak bagus banget. Makanya mereka akan menunggu Shinny untuk kembali lagi karena dia masih punya Winter Truncheon dan jangan lupakan juga efek Necklace of Durance yang nantinya akan mengganggu ke arah Queenie. Wow. Ini dia Necklace of Durance-nya yang sudah dipegang sama seorang Shinny. Dan dari teman-teman Bellatrix Era, surprisingly dari seorang Sylvana dia baru buat dominance-nya di belakang. Jadi berarti dia agak terlambat ya untuk nge-stop ke arah Queenie-nya. Karena dia butuh durability juga sih. Balik lagi, ini damage dari Lele Pinkan dan juga dari Gyogoi cukup tinggi. Betul. Makanya dia juga butuh immortal. Vivian bisa dibilang ditahan dulu dari segi depannya karena nggak ada frontliner yang cukup bagi Bellatrix Era. Dan kali ini langsung ada Paul karena revenge-nya masih ditahan. Dari revenge sudah digunakan, ingat ada flicker, hati-hati dari Paul. Langsung mengincar ke belakang, dan bakal keluar dan bakal ada dari Nuo Manipulation. Polystar pun mengincar ke arah Vival. Vivalnya bakal diusir ke arah belakang. Langsung ada Zaman Force juga, Paul-nya dalam ancaman dan dia dalam keadaan yang sekarat. Vivian menahan semua dealing damage, dia masih ada immortal dan lihat bagaimana Valanir membakar ke arah seorang Queenie. The Way of Dragon Purify digunakan juga daripada seorang Queenie. Tidak ada korban jiwa. Team fight yang rapi dari kedua belah tim. RRQ Kimika bakalan masih bisa survive dan tidak ada yang tumbang sama sekali. Yes, dan ini dia replay by Monoform ya teman-teman. Kalau kalian lihat Valanir benar-benar berusaha keras, Queenie juga ada di arah samping. Tapi ketika Shinny lagi buka, kalau kalian perhatiin Lele Pinkan dan juga seorang Gyogoi itu benar-benar ngincar ke arah seorang Chell tapi masih bisa selamat. Yes. Dan itu ngebuang resource banyak banget. Plus Pau-nya juga udah sekarat, gak punya immortal lagi. Akhirnya Queenie-nya pun mau gak mau terpaksa mundur dan mereka pun gak bisa balikin keadaan untuk dan bisa ini ya, straight push. Immortal dari Vivian bahkan gak pecah loh. Itu sih poin pentingnya. Dan ini Betul. kelas pakai Z team fight-nya. Mereka bener-bener rapi. Kelas. Keren banget sih. Oke, Valanir ternyata. Rod Potion diamankan. Queenie, wah tempel terus, nggak bakal bisa diapa-apain itu. Itu jamu kunyit asem tau. Apaan? Jamu kunyit asem itu. Makanya tambah strong gitu Valanir. Nah, Gak kuat. kalau Ash punya itu ini apa namanya, blue vanilla. Oh, itu Way of Dragon keluar, nggak ada Purify. No way, Queenie terculik begitu saja. Langsung ada pergerakan di arah belakang atau Final Blow dan bahkan hilang dari Gyogoi yang double kill, diamankan sini down. Langsung ada pergerakan juga dari seorang S untuk mundur terlebih dahulu. Zaman Force sudah dikeluarkan. S mencoba untuk mengincar ke Valanir, immortalnya pecah, tapi masih ada kali ini Viraga Armor yang kedua. Dan bahkan 1 tukar 2 Shinny nggak bakal bisa melakukan defense lagi untuk kali ini. Bellatrix Era menukarkan trade kill yang cukup worth it. Namun 4 lawan 3, apakah Bellatrix Era akan memaksa? Karena Vival kali ini harus lebih berhati-hati. S bakal punya Zaman Force yang kedua kali ini. Lele dia. Karena Effort Eye digunakan, masih bisa mundur ke belakang dan bahkan di flick out begitu saja. Dan bahkan S-nya kali ini masih punya Zaman Force. Way of Dragon digunakan, tapi kali ini tertangkap. S-nya tertangkap, monster kill diamankan oleh seorang Vival. Dan bahkan tersisa Paul sendirian 1 menit tanpa dia Lele Pinkan dan juga S. Mungkin bakal langsung di dive, mungkin bakal langsung dilurusin. Paul tertinggal di depan sana. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queenie masih hidup, Gyogoi-nya masih hidup. Apakah masih bisa di-defend? Kali ini The Way of Dragon-nya masih ditahan begitu saja daripada seorang Shell. Masih belum ada flick out juga. Dan lihat Queenie dibakar-bakar, dihajar-hajar. Dan ini Bellatrix Era memberikan tekanan dengan sangat luar biasa dengan ngelurusin inhibitor mid lane turret. Ini dia yang berada di pojok. Nggak segampang itu kamu mau pecahin WS kita, bos. Tapi balik lagi, RRQ Kimika, kuda hitam yang akan mencoba untuk menghancurkan listrik, masih tidak kenal lelah untuk terus memberikan serangan demi serangan. Ini semenjak Vival udah jadi Malefic Roar sih yang harus lebih berhati-hati Queenie sih. Betul. Queenie kayak tadi ketangkep begitu aja, tiba-tiba dia ternyata hilang. Dengan menggunakan Frostmourne Shield pun ternyata nggak terlalu nutup. Dia udah punya Immortal. Oke, ini poinnya. Sekarang Immortalnya yang harus dimaksimalkan sama Queenie. Gimana caranya biar dia set up team fight di arah depan jadi bait, dan nanti Pau bakal memfollow up dengan Tyrant Revenge-nya. Yes, dan Gio juga tadi udah beli Immortal sih. So, Gio berarti bakalan lebih berani lagi tentunya untuk bisa ngedive. Tapi balik lagi, Chell di depan dia. Oke, Shunpo kuat Shadow Defensive. Ash udah mengamankan Oracle. Dia bakal punya regen tambahan juga 30% dari absorb juga, yang membuat sini makin lebih sulit sekali untuk menyentuh ke arah Ash. 24 menit dengan network yang selisih cuman 1000 satu sama lain, dimana udah late game
network itu udah nggak begitu berarti lagi. Semua sudah item Lebih ke sudah setup. jadi. Yes, lebih ke setup gimana mereka bisa dapetin lordnya. Yes, siapa yang bakal keculik duluan dan siapa yang bakal keluar source skill terlebih dahulu. Betul sekali. Dan juga ingat wave management. Ya, Shell Gyogoi di arah bottom lane. Wah, ini semakin ramai, 55.000 viewers. Wow, kalian gokil banget sih. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like. Sekali lagi kami ingatkan, biar teman-teman gak ketinggalan sama keseruan dari Women Star League yang ada di season yang ketiga. Yes. Kalau nanya casternya siapa, Bresek gak apa-apa. Ada Virgi Rolea sama KB yang akan menemani kalian. Your favorite boy is here, meh. Iya, dan juga your favorite apa kalau aku ya? Girl. Apa? Ya, your favorite ini ya, mak-mak ya. Yes, betul sekali. Betul sekali. Mak Virgi. Mak, ya Ntar lu disangka lambe lu. Oh, jangan dong. Emak soalnya. jangan. Iya, Ya, aduh, pusing. Jangan gitu ya, teman-teman ya. Tapi karena Lord ini udah ada, ini udah dijagain sama teman-teman dari Beletron Era, dari Valanir dan juga udah ada Vivian yang station. Dan ini jujur ya, udah di atas menit ke-25. Artinya untuk satu kali tumbang bisa ke angka 70 detik lebih bahkan. Hati-hati sih. Berbahaya. Makanya 70 detik udah waktu yang cukup bagi kedua belah tim bisa nge-push satu sama lain. cukup lah buat ini ngeliatin art dari Ipi-chan. Wah, sampai kelar itu. Yes, sampai kelar. Iya. Sampai ngulang-ngulang lagi ya. Tuh Lelepin kan pas rambutnya masih kayak Lunox tuh. Betul. Kanan kirinya. Terus kemarin dia bikin voting. Cat ulang apa biarin hitam aja ya guys? Oh, hitam sendiri ya. Iya, karena dia kan udah mau setengah tuh, udah deket pelipis hitamnya. Sedikit fun fact ya teman-teman, sambil menunggu Intermezzo setup. ya. Iya, sambil menunggu setup mereka juga karena sekarang ini udah tentang pemegangan bash. Way of Dragon Quartet Sonata bakal keluar juga. Kali ini Lelepin kan mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan masih ada Knife for Knife. Masih bisa bertahan terlebih dahulu dan bahkan mau mengincar karena Vivian masih bisa flick out juga defensif 3 melawan 2 di bagian setup ke arah Lordnya. Gyogoi masih mencoba untuk mendorong super minion wave di bagian bottom lane, tapi kali ini lihat Pou-nya sudah mulai menunggu di bagian bush, benar-benar tidak dikasih nafas, bahkan coba untuk di-retake terlebih dahulu oleh Valanir dari bagian Lordnya. Tapi di arah bottom lane kalau kamu lihat KB mereka juga masih Dragon coba lagi. untuk Kena Shell, kali ini bakal 1v1 situation. Gyogoi, dia masih punya shadow kill, masih ditahan shadow killnya. Kali ini masih ada Shunpo juga Immortal bakal ditahan. Vival incoming, langsung pecah dan bakal hilang Gyogoi-nya. Kali ini masih ada Winter Dragon, tapi enggak, ternyata Godlike diamankan begitu saja. Langsung ada Falling Star pun di depan sana, teamfight masih berlanjut. Lelepinkan dalam ancaman, dia dikejar, 1 hit lagi dan masih bisa survive daripada seorang Lelepinkan. Dijemput sama S dan tidak ada korban jiwa tambah lagi, tapi Queenie di arah depan sana mencoba mengincar ke arah serang Valanir. Coba untuk dibakar terlebih dahulu. Queenie, Falling Star Moon, dan kali ini Valanir dia nggak punya apa-apa lagi, masih punya Immortal. Vira Garmornya masih ada, bakal dibakar, mau dikejar, langsung ke akan ada Last Insanity. Masih ada freak out karena belakang, Shell bakal mengincar. Masih ada Way of Dragon, itu dia ada Way of Dragon. Immortal yang bakal pecah mungkin daripada serang Pou. S datang mencoba untuk mengcover Queenie, masih di depan sana, masih sangat strong. S datang, tapi nggak ada follow up damage, hampir saja terswap test oleh seorang Vivian, tapi ternyata Queenie dia tertinggal di arah belakang. Real world manipulation, gak bisa pulang, mau jadi goyang 2, harus tumbang. Tapi Lelepinkan bakal mencoba untuk melawan split push kali sendirian di arah bottom lane. Iya, karena masih ada big wave juga yang berada di arah top lane dan langsung Valanir flicker ke arah depan sana, tapi kali ini ada Vival yang datang, minionnya masih ada juga dan bahkan masih bisa mundur untuk safety. Kali ini tidak ada tambahan korban jiwa, 5 lawan 3, tapi ternyata RRQ Mika masih mampu untuk mengamankan satu buah wave minion yang sangat besar di arah bottom lane. Wow, dan lihat Pou yang dia masih berada di area mid. Itu berarti dia udah nahanin berapa banyak dan juga darahnya masih sempat full. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dengan 60.000 viewersnya. Wow, kalian memang terkece, tersolid, termantap se-Indonesia. 19k like, woi. Let's go. Bikin malu aja, cepetan 20.000. Masih aja malu-malu, tinggal pencet tombol like gitu. Iya, Hayu, bisa yuk gitu. subscribe-nya jangan lupa ya guys. Subscribe-nya juga jangan lupa demi mendukung perkembangan scene ladies dari teman-teman kita yang ada di WSL kali ini. Tentunya anyway, RRQ Mika sudah mulai melakukan setup ulang kali ini, 12 detik tanpa adanya Queenie, tapi Pou coba untuk bouncing ball saja membuka semua lini bush karena dia
adalah penguasa bus untuk saat ini di late game. 29 menit game in menuju ke 30 menit kali ini. Wah. RRQ Mika versus Belatron Era. Game alot memang, karena balik lagi kedua tim ini sama-sama kuat, sama-sama gak mau ngalah, dan mereka juga sama-sama mencari cara untuk bisa menang, karena poin pertama 1 poin pun sangat berarti untuk mereka. Dan kali ini lihat bagaimana Lele Pinkan masih mengendalikan mid dan juga bottom laning phase, karena dia sadar top lane itu udah biarin aja didorong sama Yes. Queenie. Dan ini yang akan diperhatikan dari macro play seorang Lele. Dia akan memaksa dan memaksimalkan wave dengan super minion untuk mendorong dan memaksa teman-teman Belatron Era melakukan defense. Karena mereka pastinya akan memaksa ke arah Lord. Betul, ini tinggal masalah setup, tinggal masalah siapa yang bisa pegang bash, siapa yang punya vision duluan, dan siapa yang berani engage. Oke, Vivian udah kelihatan kalau dia mau ngambil bash yang ada di dekat Lord, tapi nggak jadi. Ganggu saja Rhapsody keluar. Bakal setup demi setup yang bakal diamankan sama Belatron Era sepertinya. Queenie gara komplain bakal coba untuk 1v1 melawan Valanir. Lihat bagaimana Queenie mampu untuk bertahan dan bahkan digempur balik dengan menggunakan Frostmourne Shield, dibakar ulang lagi. Valanir benar-benar memberikan tekanan sangat luar biasa, tapi kali ini balik lagi Queenie juga tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Shell dia benar-benar harus dalam keadaan di cover, karena kalau enggak dia yang bakal termakan dengan shadow kill evac dari seorang Gyogoy. Yes, apalagi ketika dia udah the Way of Dragon pun dia masih vulnerable terhadap damage ya. So ini memang harus butuh ditemenin minimal sama Chini dan ke arah dari Shell sendiri. Shadow kill terbagi menjadi 2. Chini yang mungkin bakal jadi target selanjutnya di Way of Dragon, karena samping ternyata masih ada Zaman Force flick out Shell. Ada banyak source skill yang keluar kali ini. Vivian datang langsung mengincar ke arah mana, ternyata ke arah Pau begitu saja, terjebak di depan sana. Immortal bakal pecah, tapi sudah ada real wall manipulation. Chini bakal langsung mengincar ke arah Pau, tapi Pau masih bisa survive dan ini bahkan gak connect ke arah seorang Pau. Langsung ada Tyrant Race ke arah belakang. Shadow kill belum digunakan dan bahkan Immortalnya bakal pecah begitu saja. Valanir down, ternyata Valanir yang menjadi korban untuk tim fight di area jungle. Lihat gimana usaha Pau supaya dia bisa nge-bait, supaya dia masih bisa nahanin badan untuk teman-temannya dan engage yang mungkin walaupun tadi nggak berhasil, tapi seenggaknya dia bisa pulang. Replay by Monoform bakalan memberikan vision yang lebih bagus tentunya dengan yes, lebih Dan detail dia lagi. Immortal pecah, tapi dia masih bisa maksa flick out. Tuh. Lelenya dia langsung mencoba ngambil ke arah ini. Ya, dan dia juga- Valanir itu timing untuk last hit sanity-nya bisa dibilang tadi agak miss, dan kali ini apakah akan dipaksa? Vivian coba untuk trade di sini, coba untuk memaksa melihat ke arah Lord kali ini, dan bahkan ada bouncing ball di depan sana. Coba untuk ditetes terlebih dahulu, tapi Lordnya bakal diamankan sama S begitu saja. Vivian bakal langsung loncat Imperial Justice, tapi dia gak bakal ada follow damage. Flick out ke arah belakang, apakah dia masih bisa bertahan? Langsung keluar sama core slow effect-nya bakal bisa dihajar ke arah Vivian. Vivian gak punya immortality down untuk 87 detik ke depan. Tidak akan ada Vivian dan Valanir. Masih ada 23 detik lagi sebelum dia resurrected. Wow, masih cukup lama tentunya. Tapi kalau mengejar sampai ke arah Valanir, harusnya masih cukup. Jamu biru juga sudah dibeli oleh seorang Chini yang akan memberikan tambahan magic damage. Tapi Kali balik ini, lagi, Drillane push. Relane push benar banget yang sesuai Virgi bilang. Lord masih ada di depan. Apakah bakal langsung di-dive begitu saja? Lihat bagaimana satu Tyrant Respawn mengincar ke arah Vival down, shutdown dari seorang S, dan bahkan Valanir kali ini berhasil menumbangkan pot, tapi ternyata base tidak akan bisa di-defend lagi karena Lord dan Super Minion sudah bergerak 1-0 sepertinya untuk RRQ Mika. Wow. Berapa menit ini? 30 menit lebih ya? 30 menit lebih karena tadi satu kali tumbang 87 detik untuk Vivian. Wow.